ITERA fan, kembali lagi di Lentera, lebih kenal dekat dengan ITERA. Dan bersama aku Aris Munandar, kamu akan mengenal lebih lanjut program studi yang ada di Institut Teknologi Sumatera. Dan spesial di podcast Lentera kali ini akan membahas tentang program studi yang berkaitan dengan teknologi dan juga pertanian nih, yaitu Teknologi Industri Pertanian ITERA. Dan kali ini sudah ada dua narasumber hebat nih dari salah satu dosen dan juga mahasiswa TIP yang ada di podcast kali ini yang akan bersama-sama mengupas informasi yang ada di program studi Teknologi Industri Pertanian. Kalau gitu langsung aja kita sapa dua narasumber kita hari ini. Halo Ibu. Halo, Halo Abang. Halo. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Oke. Kalau gitu boleh dong buat perkenalan terlebih dahulu nih dari Ibu dan juga Abangnya. Ya, perkenalkan nama saya Noveliska Ber Sembiring, dosen dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Oke, buat Abangnya? Perkenalkan, nama saya Koiri Mahendra, salah satu mahasiswa dari program studi Teknologi Industri Pertanian angkatan 2018. Oke, berarti sama Bu Novel dan juga Bang Khairi nih ya. Iya. Oke, sebelumnya datang ke Lentera nih gimana Bu? Ada terkendala kah atau gimana? Tidak ada sejauh ini sambutan dari Humas Lentera ini sangat baik. Saya disambut ke depan seperti itu. Itu ruangannya juga nyaman, fasilitasnya juga nyaman seperti Oke. itu. Ngomongin soal teknologi industri pertanian Bu ya, berarti bisa disingkat TIP Bu? Iya, Oke. singkatannya memang kita TIP, PSTIP. Mungkin awal ini mau tanya dulu nih sama Ibu dan juga Abang nih ya, awal ketertarikan nih di bidang teknologi industri pertanian nih dari Ibu sendiri. Oke, kalau dari saya sendiri, background saya memang saya anak petani gitu. Jadi saya melihat bahwa kedua orang tua saya biasanya memanen hasil dari pertanian, kemudian langsung dijual tanpa adanya pengolahan dan lain sebagainya gitu. Kemudian ketika saya lulus SMA, saya mendengar ada sosialisasi dari salah satu kampus, itu mereka itu ada program yang menawarkan bagaimana hasil pertanian itu dapat diolah dan akhirnya nanti ada nilai tambah dan dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada menjual dengan raw material seperti itu. Jadi saya tertarik dan saya ingin memanfaatkan hasil-hasil pertanian dari daerah saya yang awalnya bertujuan untuk memanfaatkan kemudian memberdayakan masyarakat setempat juga gitu. Tetapi akhirnya saya terjun malah ke dunia pendidikannya seperti itu, menjadi dosen dengan tujuan dan harapan saya semakin banyak masyarakat ataupun adik-adik mahasiswa yang masuk ke prodi TIP nanti itu bisa menjadi salah satu pengusaha ataupun entrepreneur yang bisa mengembangkan usaha dari hasil pertanian itu sendiri seperti itu. Oke, berarti bermula dari lingkungan sekitar Bu Iya. ya di pertanian dan jadi akhirnya tertarik di bidang teknologi industri pertanian. Iya, benar sekali. Habis sekarang malah jadi dosen Bu. Iya. Oke, kalau kita beralih ke Bang Khairi nih, gimana sih awal mula tertarik di bidang teknologi industri pertanian nih Bang? Oke, kalau untuk dari saya sendiri itu tidak jauh beda dengan ibu ya, yang dari backgroundnya dari keluarga seorang petani, kemudian juga melihat dari keluarga itu memanen hasil pertaniannya itu hanya dijual ke pengepul dengan harga yang murah, kemudian juga setelah itu kita membeli itu dengan produk yang sudah jadi itu dengan harga mahal. Nah, mulai dari situ juga saya tertarik untuk mendalami proses-prosesnya ya. Bagaimana caranya kita mengolah hasil pertanian itu dengan kita jual dengan harga yang lebih mahal gitu. Jadi lebih meningkatkan lagi kesejahteraan dari seorang petani. Oke, Gitu. mungkin dari kayak banyak sekali kan hasil pertanian seperti jagung atau padi, Iya. mungkin kalau kita jual secara langsung tanpa adanya pengolahan itu kan lebih turun harganya dibandingkan setelah ada pengolahan. Benar. Oke, berarti TIP ini sangat bermanfaat sekali ya di bidang dunia pertanian gitu. Iya, untuk kedaulatan dan keberlanjutan pangan di Indonesia khususnya. Oke. Kalau untuk ngomongin TIP yang ada di ITERA sendiri Bu, boleh nggak sih diceritain sedikit nih tentang sejarah dari program studi TIP yang ada di ITERA? Oke. Santai aja Bu. Nanti dikat ya. Oke. Jadi TIP itu pertama kali berdiri ataupun disahkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi itu pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 16 April seperti itu, dengan nomor SK-nya itu 362.
seperti itu. Nah, awal mulanya kenapa TIP ini berdiri yaitu melihat ketika ITERA dibangun itu melihat banyak potensi dari hasil pertanian di Sumatera ini yang belum dimanfaatkan, seperti yang tadi saya bilang hanya raw materialnya saja yang kadang diekspor. Itu timbullah pemikiran dari pendahulu kita, yang maksud saya founder dari TIP itu agar membangun ataupun menciptakan prodi baru, yaitu teknologi industri pertanian gitu, dengan harapan dengan adanya prodi ini gitu raw material ataupun hasil pertanian dari Sumatera itu sendiri dapat diolah kemudian menjadi produk akhir. Maaf, maksud saya hasil pertanian dari Sumatera ini sendiri itu akan diolah kemudian dia menjadi produk akhir dan akan dipasarkan sampai ke konsumen seperti itu. Tidak hanya raw materialnya yang dijual tetapi produk akhirnya seperti itu. Oke, berarti sesuai juga dengan motonya ITERA kan, ITERA for Sumatera, Bu. Iya, seperti itu. Kalau untuk akreditasi sendiri, Bu, dari TIP sendiri gimana, Bu? Oke, TIP itu sudah terakreditasi dengan baik. Oke. Untuk Abang Khairi sendiri ya, angkatan 2018. Berarti angkatan pertama, Bang ya? Iya, TIP. benar. Angkatan pertama. Nah, gimana sih, Bang, sebagai mahasiswa di angkatan pertama di TIP ini, Bang, yang dirasakan? Oke. Pertama kali masuk di ITERA sendiri ya, melihat dari teman-teman itu ternyata angkatan pertama dan jumlahnya pun tidak banyak, cuman waktu awal masuk itu cuman 17 orang. Nah, itu juga sempat ada keraguan dan sempat sulit untuk beradaptasi juga. Karena kan tidak ada kakak tingkat ataupun yang teman yang lainnya untuk ditanya gitu, untuk ditanya-tanya soal mata kuliah ataupun yang lainnya. Jadi sempat sulit untuk beradaptasi juga. Karena masih baru juga, Bang. Iya, karena masih juga masih sedikit, tapi belum ada kakak tingkat yang kita tanyakan seputar perkuliahan gitu. Iya, ya. benar. Oke, menyangkut soal angkatan pertama, berarti nanti juga sebagai angkatan pertama di lulusan TIP nih, Bang ya? Iya, benar. Berarti sekarang udah nyusun TA, Bang? Alhamdulillah sudah. Oke, semoga cepat wisuda, bisa wisuda tahun ini. Amin. Oke, kalau buat Ibu sendiri ya, mau bertanya soal fasilitas nih, Bu. Fasilitas apa sih, Bu, yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa TIP untuk menunjang prospek pembelajaran nih, Bu? Oke. Kita punya gedung kuliah bersama, itu mungkin sharing fasilitas dengan prodi-prodi yang lain di GKU. Kemudian ada laboratorium. Sejauh ini kita sudah beroperasi 3 laboratorium. Maksud saya sudah bekerja, dapat digunakan itu 3 laboratorium seperti itu. Nah, kedepannya kita juga akan membangun ataupun mulai mengoperasikan laboratorium yang lainnya seperti itu. Nah, untuk fasilitas sendiri kan berarti menyangkut tentang lab tadi, Bu ya? Iya. Nah, itu berarti untuk sistem perkuliahan yang ada di TIP sendiri itu bagaimana, Bu? Apakah hanya fokus ke materi atau ada beberapa praktikum, Bu? Oke. Kita karena di TIP itu kita punya 3 bidang kajian. Yang pertama itu teknologi dan rekayasa proses, kemudian ada sistem dan manajemen agroindustri, dan yang terakhir itu tentang pengelolaan lingkungan. Dari ketiga bidang kajian ini banyak sekali mata kuliah yang harus kita lakukan di laboratorium seperti itu. Jadi kita belajarnya tidak hanya di ruang kuliah tetapi di laboratorium juga. Selain itu juga kita memandu mahasiswa ataupun menyarankan mahasiswa agar terjun ke lapangannya, seperti ke kunjungan industri, ke pabrik-pabrik yang berhubungan dengan hasil pertanian seperti itu. Ataupun mahasiswa itu melakukan kunjungan mandiri ke UMKM dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, kalau gitu beralih ke Bang Khairi nih ya, selaku mahasiswa TIP. Nah, seperti yang disebutkan sama Bu Novel tadi kan ada beberapa kunjungan dan juga praktikum secara langsung. Nah, bagaimana sih Bang Khairi menghadapi praktikum tersebut, Bang? Kalau untuk menghadapi praktikum itu sendiri, itu sempat kesulitan juga, apalagi kalau semisal dalam satu semester itu ada 3 atau 4 praktikum sekaligus, karena di praktikum di TIP itu ditulis tangan untuk laporannya. Jadi kita langsung diajarkan juga dari hal tersebut untuk bagaimana memanajemen waktunya. Jadi lambat laun juga akan terbiasa. Kalau untuk kunjungan sendiri, Bang, udah pernah kunjungan kemana nih, Bang? Kalau untuk kunjungan untuk di 2018 itu pernah di PT Seafood Indonesia, itu ada di Tanjung Bintang, kemudian ada di Coca-Cola, terus pabrik tapioka, dan
UMKM yang ada di Bandar Lampung. Kalau kunjungan seperti itu kita mempelajari seperti apa Bang? Apakah kita terjun untuk mencoba langsung atau bagaimana Bang? Kalau untuk kunjungan itu kita diarahkan untuk melihat prosesnya, itu yang pertama. Kemudian untuk tata letak fasilitas pabriknya itu seperti apa, kemudian penerapan pengolahan limbahnya itu juga seperti apa gitu. Berarti memang biar kita mengenal juga lebih jauh tentang teknologi industri pertanian Bang ya. Iya benar. Tapi ngomongin industri pertanian Bu ya, itu berarti nggak hanya belajar tentang pertanian Bu di TIP? Kita belajar dari hilirisasi, yaitu pasca panen dari hasil pertanian itu, seperti itu. Jadi pertanian itu kan memiliki cakupan yang sangat luas gitu. Ada sekitar 5 subsektor seperti tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, seperti itu. Jadi kita itu fokusnya pada proses pengolahan mulai dari pasca panen, setelah dipanen hingga produk jadi dan mendistribusikannya ke konsumen gitu. Konsumen akhir seperti kita ini yang mungkin mengkonsumsi produk dari hasil pertanian seperti itu. Nah, inputnya di awal dari proses itu, inputnya itu raw material. Sebagai contoh, saya kasih contoh itu dari sawit gitu. Jadi awalnya raw material diolah, akhirnya menjadi minyak makan, kemudian didistribusikan ke konsumen seperti itu. Jadi fokusnya kita memang proses pengolahan setelah pasca panen itu gitu. Berarti berkaitan juga dengan teknik produksi dan juga pengemasan dan juga pemasaran dari sebuah produk Bu ya? Iya, kita ada input, proses, dan output, dan distribusi seperti itu. Berarti berbeda dengan teknik pertanian yang mempelajari tentang pertanian itu sendiri Bu? Kita cukup berbeda, kita tidak pernah terjun, sejauh ini kita tidak pernah terjun ke lahan ya, itu bahkan kita mungkin nggak pernah ke sawah bisa dibilang. Jadi memang kita tidak tahu sama sekali. Dan untuk teknik pertaniannya juga kita cukup berbeda karena kita juga fokusnya ke pemasarannya juga seperti itu. Tidak hanya mengolah hasil pertanian itu tadi menjadi produk jadi, tetapi kita juga memasarkannya seperti itu. Oke, kalau gitu beralih dulu ke Bang Khairi nih, bertanya seputar himpunan. Nah, kalau boleh tahu apa sih Bang himpunan yang ada di TIP ini namanya? Oke, kalau untuk himpunan di program studi TIP itu sendiri itu bernama Himagrin atau biasa kita sebut dengan Himpunan Mahasiswa Agroindustri. Itu. Berarti Bang ini sebagai ketua himpunan pertama ya di Iya, himpunan? benar. Boleh nggak sih diceritain awal mula nih bisa masuk himpunan terus bisa jadi ketua himpunan lagi? Oke. Untuk pertama kali itu kan anggota cuman di mahasiswa di TIP cuman 17 orang, kemudian terseleksi tinggal 12 orang. Nah, dari 12 orang itulah timbul pemikiran untuk pembentukan himpunan. Nah, kemudian kita berdiskusi untuk pembentukan himpunan itu berhasil terbentuk di tahun 2019 dan kemudian saya diamanahi oleh teman-teman saya menjadi ketua himpunan. Oke, kalau tadi soal himpunan, sekarang soal perkuliahan nih Bang. Kan ini berarti sempat melaksanakan perkuliahan secara offline Bang ya? Iya benar. Nah itu gimana sih perasaan dan juga suka duka yang ada di perkuliahan itu Bang? Oke, kalau suka duka di perkuliahan ya, untuk offline dulu sempat juga untuk gimana ya, keteteran lah bahasanya untuk membagi waktu ketika offline itu sendiri. Cuman lambat laun ketika kita menjalaninya itu jadi terbiasa dan tidak sulit seperti yang kita bayangkan untuk di program studi TIP itu sendiri. Oke, kalau gitu mau nanya ke Ibu lagi nih ya, soal lulusan dari program studi TIP ini Bu. Nah, jadi saya pernah dengar Bu ya, jadi termasuk mitos atau fakta sih Bu kalau lulusan TIP itu bisa kerja di bank Bu? Fakta. Oke. Jadi Boleh diceritain Bu? Oke, jadi lulusan TIP itu tidak hanya bekerja di industri hasil pertanian, tetapi TIP itu juga bisa bekerja di bank. Salah satunya sebagai konsultan gitu. Di bank itu kan ada dibutuhkan konsultan untuk membangun usaha gitu. Jadi itu salah satu prospek kerja TIP di sana gitu, sebagai konsultan di bank. Tapi kalau untuk prospek kerja yang lain itu Bu, yang menjadi lulusan TIP itu bisa kerja di mana aja Bu kalau lulusan? Lulusan dari TIP itu yang pertama karena kita memang prosesnya di industri pertanian itu yang pastinya pertama di industri pertanian itu gitu.
baik itu sebagai kepala manajernya dan lain sebagainya, atau bahkan di risetnya di industri itu sendiri gitu. Nah kemudian bisa di BUMN tuh, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Industri, dan bahkan masuk ke badan usaha milik negara BUMN seperti PTPN, PTPN 1, 2, 3 sampai ke 7 dan lain sebagainya gitu. Nah, yang ketiga selanjutnya itu lulusannya tuh bisa di bidang peneliti, di Litbang, di LIPI gitu. Nah, kemudian sebagai dosen seperti saya ini gitu contohnya. Sejauh itu seperti itu. Lulusan dari prodi TIP itu sangat luas sekali gitu. Ya, jadi intinya sangat luas, banyak bidang Bu ya, bisa di bank, bisa jadi dosen, bisa di PTPN sendiri atau BUMN. Kalau ngomongin soal prospek kerja ini ya, dari Bang Hoiri sendiri udah terpikirkan belum sih dari lulus nanti nih mau masuk ke bagian mana nih? Oke, kalau untuk dari saya itu untuk pribadi ya, untuk lebih tertarik untuk ke wirausaha. Oke, wirausaha. Yeah. Kalau Bu Novel kan tadi jadi dosen nih sekarang. Ya, akhirnya jadi dosen. Niat awalnya jadi wirausaha. Bang Hoiri berarti jadi wirausaha. Mungkin bisa membantu juga perkampungan-perkampungan yang membutuhkan tentang informasi tentang dunia pertanian, Bang ya. Iya, benar. Jadi bisa mensupport dari pertanian yang ada di desa-desa untuk bisa lebih berkembang dan juga lebih maju. Oke, kalau gitu mau tanya soal bagaimana sih kalau kita menjalani perkuliahan di TIP sendiri ketika menghadapi kesulitan itu, apakah akan dibantu oleh dosen atau seperti apa, Bu? Iya, pertama ketika mahasiswa itu masuk ke TIP kan sudah ada masing-masing dosen perwalian ya, gitu. Masing-masing dosen memiliki mahasiswa yang akan mereka bimbing gitu. Jika memang ada kendala, itu mereka bisa berkonsultasi dengan dosen wali. Itu untuk mahasiswa yang belum semester akhir gitu. Ketika mahasiswa sudah semester akhir, mereka punya lagi dosen pembimbing skripsi, TA maksud saya gitu. Jadi mereka itu punya banyak sekali support system yang bisa membantu mereka gitu. Ketika mahasiswa butuh sesuatu, ya tinggal datang ke kampus, konsultasi dengan dosennya. Saya rasa tidak ada dosen yang akan menolak mahasiswanya ketika ingin berkonsultasi ataupun membutuhkan bantuan seperti itu. Oke, berarti selalu siap Bu ya? Iya, selalu siap. Kalau dari Bang Hoiri sendiri pernah nggak sih Bang ngerasain jenuh di TIP sendiri Bang? Kalau untuk jenuh pasti ya, manusiawi kalau jenuh. Cuman ya tetap ada dari support dari teman-teman maupun dari ibu bapak dosen itu tadi memberikan semangat, itu jadi lebih semangat konsisten untuk belajar terus. Alhamdulillah juga udah sampai semester akhir kan. Mulanya dari semester awal dari cuma beberapa orang, tapi sekarang udah mau jadi lulusan pertama juga. Iya, benar. Ngomongin program studi teknologi industri pertanian ITERA nih Bu, hal menarik apa sih Bu yang bisa menjadi daya pikat mahasiswa baru yang akan memilih prodi ini sebagai pilihannya? Oke, pada zaman sekarang ya, saat ini sangat booming sekali yang namanya jadi entrepreneur, itu pengusaha. Banyak sekali bahkan pengusaha pakaian, makanan, dan lain sebagainya gitu. Jadi di kita di teknologi industri pertanian itu salah satu profil lulusan kita itu akan menjadikan mereka itu menjadi entrepreneur yang handal, kreatif, dan inovatif seperti itu. Jadi teman-teman sekalian jika tertarik dan ingin menjadi salah satu pengusaha, itu bisa datang ke TIP gitu. Karena kita belajar tentang entrepreneur mulai dari analisis kelayakan suatu usaha yang akan dijalani oleh mahasiswa ataupun lulusan yang tertarik di bidang itu. Seperti itu. Oke, berarti memang bisa sekali buat support mahasiswa mau jadi entrepreneur bisa, mau jadi apapun itu bisa Bu ya. Iya. Asalkan juga niat dari awal juga pengennya ke situ gitu. Iya, benar. Jadi punya passion sendiri. Iya. Dan terakhir nih Bu, dari Ibu dan juga Bang Hoiri, buat calon mahasiswa baru nantinya yang memilih TIP sebagai program studi pilihan, pesan dan juga dari Bu Novel dan juga Bang Hoiri nih. Iya. Hoiri? Oh, saya dulu. Oke. Ini saya panggil adik-adik siswa atau halayak umum ini? Sama Mbak aja, calon mahasiswa baru. Halo
calon mahasiswa Teknologi Industri Pertanian, saya ucapkan saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk bergabung di prodi kami Teknologi Industri Pertanian, karena program studi ini mencakup banyak hal dan mempelajari banyak hal, sehingga teman-teman nanti memiliki prospek kerja yang luas. Selain itu, saya juga ingin mengajak teman-teman sekalian agar lebih memajukan industri pertanian, karena negara Indonesia dikenal dengan negara agraris gitu. Jadi mari kita manfaatkan sama-sama hasil pertanian khususnya di Sumatera ini agar mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri. Jadi mari kita cintai produk lokal dengan menciptakan produk lokal yang handal dan bermutu, seperti itu. Oke, pesannya sangat luar biasa sekali nih ya. Ya. Mengingat juga Indonesia memang dijuluki sebagai negara agraris. Agraris, ya. Dan buat Bang Khairi sendiri nih, pesan buat calon mahasiswa baru nih, Bang. Oke, kalau untuk dari saya, untuk teman-teman calon mahasiswa baru, itu program studi Teknologi Industri Pertanian bisa menjadi salah satu program studi pertimbangan kalian untuk menentukan salah satu program studi yang nantinya akan menentukan masa depan kalian. Jadi untuk program studi pertanian itu juga tidak hanya melulu belajar tentang bagaimana pengolahan lahan, tetapi juga kita belajar soal proses. Jadi untuk teman-teman itu tidak perlu takut ketika memilih program studi Teknologi Industri Pertanian itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih nih buat Ibu dan juga Abang udah kasih pesan buat calon mahasiswa baru dan juga udah hadir di podcast hari ini untuk mengulik informasi yang ada di program studi Teknologi Industri Pertanian. Iya. Tapi nih Bu, Bang, kalau Iterafen yang ada di rumah nih ya, yang mau mengakses lebih jauh nih informasi dari TIP, bisa dikunjungi di mana nih Bu? Oke, jika ingin mengakses informasi tentang prodi TIP, calon mahasiswa atau teman-teman yang lain bisa mengakses di YouTube-nya TIP. Silahkan langsung diketik aja di kolom search Teknologi Industri Pertanian ITERA atau TIP ITERA. Kemudian di Instagramnya juga sama, TIP ITERA. Kemudian di websitenya juga sama dengan tipitera.ac.id, seperti itu. Oke, kalau untuk himpunan sendiri Bang, mungkin dari Iterafen ada yang kepo nih soal himpunan di TIP seperti apa? Boleh IG-nya apa? Kalau untuk di himpunan sendiri itu Himagrin_ITERA. Oke, kalau gitu Himagrin_ITERA. Yeah. Oke, sekali lagi makasih ya buat Ibu dan juga Abang yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir memberikan informasi seputar program studi Teknologi Industri Pertanian ITERA. Iya, terima kasih juga atas kesempatannya memberikan kesempatan kepada kami Prodi TIP sehingga kami bisa mempromosikan Prodi TIP ini ke khalayak umum. Oke. Sama-sama Ibu. Nah, Iterafen kalau gitu, itu dia tadi pembahasan tentang program studi Teknologi Industri Pertanian yang ada di Institut Teknologi Sumatera. Dan buat Iterafen yang ada di rumah yang masih penasaran tentang pembahasan lebih lanjut ataupun informasi lainnya, boleh tuh langsung dikunjungi di website, YouTube, Instagram ataupun yang lainnya yang sudah disebutkan oleh Bu Novel serta Bang Khairi tadi. Kalau gitu, aku Aris Munandar mohon pamit. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.